Para jamaah sekalian, ayat yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan tiba ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini sebuah ajang pendidikan kita, bagaimana pembelajaran kita dan membentuk kita menjadi orang-orang yang berkarakter. Orang-orang yang berkarakter. Karakter apa? Allah membentuk dengan puasa ini buat orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkarakter. Kalau kita lihat bagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan. Karakter itu adalah sopan santun, akhlakul karimah, dan lain sebagainya, nilai-nilai kebaikan yang bisa membedakan seseorang dengan yang lainnya. Oleh karenanya karakter yang dibangun dari puasa ini, kata Allah, la'allakum tattaqun, yaitu karakter orang-orang yang bertakwa. Karakter ini akan melekat kepada kita dan bisa membedakan kita di antara makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang lainnya. Orang-orang yang bertakwa berbeda dengan orang-orang yang sekedar mereka hanya Islam. Orang-orang yang bertakwa berbeda dengan mereka yang mungkin hanya sekedar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi pribadi orang yang berkarakter dan karakter takwa itu, sudah otomatis kita sudah mencapai puncak daripada bagaimana kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun sudah menyiapkan kepada kita untuk orang-orang yang berkarakter dengan karakter takwa itu dengan surga kenikmatan yang sangat luar biasa nanti di akhirat. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang-orang yang beriman. Karena ada orang yang mukmin tetapi tidak Islam, belum tentu dia bertakwa. Keimanan hanya sebatas di lidah saja, tidak tasdikun bil qalbi dan tidak af'alun bil arkan, hanya sebatas iqrarun bil lisan, melafalkan dua kalimat syahadat tetapi tidak diyakini dalam hati, tidak ada rasa ketakutan kepada Allah, tidak ada rasa bagaimana kalau seandainya melakukan perbuatan dosa itu perbuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau seandainya saya itu tidak melakukan perintah Allah, apakah ini ada Allah murka atau tidak sama saya? Itu tidak dipikirkan, hanya sebatas bagaimana legitimasi dengan dua kalimat syahadat bahwa saya adalah seorang mukmin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kita sudah mengikrarkan diri dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Islam bukan dipilih-pilih. Dipilih-pilih yang enaknya saja, giliran yang berat kita tidak mau. Giliran yang enak-enak padahal itu haram tetap dilakuin. Berat kita meninggalkan pekerjaan maksiat, berat kita meninggalkan pekerjaan haram karena kita anggap itu adalah kenikmatan. Padahal Islam mengatur segalanya. Jelas Islam mengatur dengan ajarannya Rasulullah bagaimana Allah menuntun kita dalam Al-Quran, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Oleh karenanya karakter takwa ini sangat kita sama-sama inginkan dan setiap orang sangat ingin meraihnya. Tetapi ingat, karakter itu, ketakwaan itu, predikat orang yang bertakwa itu tidak semudah membalikan telapak tangan.
Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 183 la'allakum tattaqun, tetapi di situ bagaimana proses yang harus dilalui. Di antaranya Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di antara proses yang harus dilalui untuk menjadi orang yang berkarakter, karakter takwa, menjadi orang yang muttaqin, yaitu melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beriman, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Itu baru sebagian kecil bagaimana proses yang harus dilalui. Kenapa tidak? Puasa ini membentuk karakter takwa itu banyak sekali pendidikan yang kita ambil. Bahkan dalam ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Al-Imran ayat 133 134, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu sekalian untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tahu Ramadan adalah bulan maghfirah, di mana Allah turunkan pengampunan di bulan ini. Siapa orang yang meminta ampun, Allah ampuni. Tetapi bukan hanya sekedar pelafalan, tetapi bagaimana meminta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya dengan segala kemaksiatan yang mungkin selama ini kita lakukan. Ramadan kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena Allah lah zat yang maha pengampun. Ustaz, saya terlalu besar dosa saya itu terlalu kotor. Tidak ada kotor, Allah itu maha pengampun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah memang tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika akhir hayatnya dia masih bersekutu dengan Allah, dalam keadaan musyrik kepada Allah, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah ampuni dan bagian mereka adalah orang neraka. Tetapi ketika ada orang Islam, orang beriman, mereka berlumuran dosa tetapi tidak pernah menyekutukan Allah. Mungkin pernah berzina, mungkin pernah dia itu mabuk dan lain sebagainya. Dosa-dosa itu yang kita anggap besar, maka Allah anggap itu kecil selagi kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa-dosa besar kalau seandainya Allah berkehendak. Allah akan berkehendak kalau seandainya kita benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, segala bentuk dosa yang mungkin kita lakukan, jangan menjadikan kita justru menjadi orang-orang yang hatinya makin hari makin mati hati kita. Jangan menjadikan kita lebih dalam lagi terjerumus dalam kemaksiatan. Karena ingat, Allah itu maha pengampun atas segala dosa. Selagi kita ingin meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan surgalah yang lebarnya itu bagaikan 7 lapis bumi dan langit. Bayangkan bagaimana surga disiapkan buat orang-orang siapa? Orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Kata Allah, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Luasnya surga itu bagaikan apa? 7 lapis bumi dan langit. Kita satu hamparan bumi saja tidak pernah kita kelilingi. Belum lagi kita harus kelilingin lagi hamparan langit, itu pun harus dikali 7 kali lipat. Ini belum seberapa, itu hanya gambaran saja. Begitu luasnya kenikmatan dan juga kebahagiaan yang Allah akan berikan nanti di negeri akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Di antaranya banyak Allah berikan. Dalam ayat 134 mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Di bulan Ramadan ini bagaimana? Bukan saja tadi bulan maghfirah, Allah juga mendidik kita di bulan Ramadan ini bagaimana kita bersedekah.